Hai guys, pernah nggak kalian ngerasa hidup kalian itu jalan, tapi rasanya kayak kosong? Kamu bangun pagi, kamu ngejalanin hari seperti biasa, kamu ngelakuin rutinitas yang itu-itu aja. Tapi di dalam hati, kayak ada perasaan yang sulit dijelasin, tapi kamu nggak tahu itu apa. Kadang muncul pertanyaan, aku ini lagi ngapain sih? Atau ini bener nggak ya jalan yang aku pilih? Di usia 20-an, hal ini tuh umum banget terjadi. Kamu melihat teman-teman kamu mulai kelihatan lebih jauh. Ada yang udah punya karir stabil, ada yang udah nikah, bahkan ada yang udah kelihatan sukses dengan cara mereka masing-masing. Sementara kamu masih berada di titik yang sama, masih mencari arah, masih mencoba untuk memahami diri sendiri. Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, kamu nggak sendirian. Ini disebut sebagai quarter life crisis. Dan di video ini kita akan bahas gimana cara menghadapinya. Bukan dengan teori yang rumit, tapi dengan cara yang lebih realistis dan bisa kamu lakuin. Quarter life crisis adalah fase di mana seseorang itu bingung, ngerasa bingung, cemas, bahkan kehilangan arah di usia 20-an hingga awal 30-an. Ini biasanya muncul karena di fase ini tekanan hidup itu mulai terasa lebih nyata. Pertanyaan tentang karir, masa depan, hubungan, dan tujuan hidup yang datang hampir bersamaan. Lalu kita mulai mempertanyakan nih hal-hal yang sebelumnya itu gak terlalu kita pikirkan. Ditambah lagi kita hidup di era digital di mana semuanya itu terlihat cepat dan instan. Di media sosial kita melihat orang lain itu udah mulai kelihatan sukses, bahagia, terus kita mulai ngebandingin untuk diri kita dengan mereka. Kita mulai bertanya nih, kenapa aku belum sampai sana ya? Padahal sebenarnya setiap orang punya timeline-nya mereka masing-masing. Tapi karena kita terus melihat pencapaian orang lain, kita jadi ngerasa tertinggal, merasa kurang, akhirnya ngerasa nggak cukup. Salah satu penyebab dari quarter life crisis adalah overthinking. Kita terlalu banyak berpikir tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum pasti terjadi. Kita takut salah langkah, takut gagal, takut ngecewain diri sendiri, bahkan orang lain. Akhirnya kita malah nggak bergerak, kita malah stuck di dalam pikiran kita sendiri. Di sisi lain, kebiasaan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain itu malah memperparah keadaan. Kita melihat kehidupan orang lain itu kelihatan sempurna tanpa melihat perjuangan di baliknya. Kita membandingkan proses kita yang masih berjalan dengan hasil orang lain yang udah mulai kelihatan nih. Dan hasilnya itu akan malah membuat kita itu selalu merasa kalah. Semakin sering kita membandingkan, semakin kita ngerasa nggak cukup, dan semakin kita ngerasa kehilangan kepercayaan diri. Hal yang mungkin jarang disadari adalah sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar tahu arah hidup mereka secara pasti. Bahkan orang-orang yang kelihatan sukses dan yakin pun sebenarnya mereka itu masih ada dalam proses dan masih memahami arah hidup mereka. Nah, bedanya mereka itu tetap gerak. Mereka nggak nunggu semuanya jelas baru mulai melangkah. Mereka mencoba, mereka gagal, mereka belajar, lalu mereka mencoba lagi. Hidup itu bukan tentang menemukan satu jawaban yang pasti, tapi tentang perjalanan untuk terus berkembang. Ketidakpastian itu bukan tanda kamu itu salah jalan, tapi itu justru bagian dari proses. Jadi kalau kamu ngerasa bingung, bukan berarti kamu itu tertinggal. Itu berarti kamu itu sedang berada dalam fase belajar, sama seperti banyak orang lainnya. Langkah pertama untuk keluar dari quarter life crisis adalah berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu punya jalan hidup sendiri yang nggak bisa disamakan dengan orang lain. Apa yang orang lain capai hari ini bukan berarti kamu itu harus mencapainya di waktu yang sama. Setiap orang punya latar belakang, tantangan, peluang yang berbeda. Fokus pada perkembangan diri kamu sendiri. Coba lihat ke belakang, apakah kamu udah lebih baik dari yang sebelumnya? Kalau iya, itu berarti kamu sudah berkembang. Progres itu nggak harus selalu besar. Bahkan langkah kecil aja itu tuh bisa berarti. Yang penting kamu itu tetap bergerak. Kamu tetap jalan ke depan, bukan diam dan ngerasa nggak cukup.
Banyak orang ngerasa stuck karena mereka itu mau semuanya itu langsung jelas dan instan. Mereka ingin tahu tujuan hidup mereka secara pasti sebelum mulai bergerak. Padahal kenyataannya arah hidup itu nggak datang secara instan. Kamu nggak perlu tahu semuanya sekarang. Cukup fokus pada langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Misalnya, belajar skill baru, mencoba hal yang belum pernah kamu lakukan, atau mengambil kesempatan kecil yang ada di depan kamu. Nah, dari situ, kamu mulai mengenal tuh diri kamu lebih dalam. Kamu akan tahu apa yang kamu suka, apa yang enggak, apa yang pengen kamu kejar. Arah hidup itu dibangun, bukan ditemukan secara tiba-tiba. Salah satu hal yang buat kita ngerasa tertekan itu adalah keinginan untuk cepat sampai. Kita ingin hasil, tapi kita nggak siap sama progresnya. Padahal, semua hal besar dalam hidup itu membutuhkan waktu. Bangun karir itu nggak bisa instan. Ngembangin skill itu juga butuh proses. Bahkan, memahami diri sendiri pun butuh waktu yang nggak sebentar. Belajarlah untuk menerima dan menikmati proses tersebut. Karena justru disitulah kamu akan berkembang. Kalau kamu hanya fokus pada hasil, kamu itu akan ngerasa kecewa. Tapi kalau kamu fokus pada proses kamu akan lebih kuat dan kamu akan lebih tahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalau saat ini kamu lagi ngerasa tertinggal, coba ingat satu hal ini. Kamu itu nggak terlambat. Kamu hanya sedang berada di timeline hidup kamu sendiri. Nggak semua orang itu harus cepat. Nggak semua orang juga harus capai hal yang sama di waktu yang sama. Yang penting adalah kamu harus bergerak sekecil apapun langkahnya. Karena selama kamu masih berjalan, kamu itu nggak pernah benar-benar tertinggal. Sekarang coba jujur ke diri kamu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini? Apakah kamu lagi bingung? Atau ngerasa nggak cukup? Atau bahkan lelah? Kalau iya, langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk berubah? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa ngebantu orang lain yang lagi ngerasain hal yang sama. Kalau kamu ngerasa konten ini relate, jangan lupa like supaya lebih banyak orang itu nggak ngerasa sendirian. Dan jangan lupa subscribe karena di channel ini kita akan bahas hal-hal yang mungkin nggak diajarin di sekolah, tapi sangat penting untuk kehidupan kamu ke depannya. Karena kamu nggak harus punya semua jawabannya hari ini. Yang penting, kamu tetap berjalan. Peace out.